Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Ekon yang bertugas di ruangan ini pada sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Ibu, gini kan saya kan baru punya anak pertama ya Bu. Saya belum tahu Bu mengenai MPASI. Seperti itu. Baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MPASI dan tujuannya itu untuk apa. MPASI itu adalah makanan tambahan anak selain dari ASI. Nah, tujuannya itu agar ibu memberikan makanan tambahan kepada anak tidak keliru dan anak juga tidak tersendat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dan strategi apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pemberian MPASI ya Bu ya. Baik, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, yang pertama di sini ada strategi pemberian MPASI. Nah, strateginya itu yang pertama harus tepat waktu. Jadi, bayi pada usia 6 bulan ke atas tidak dapat memenuhi kebutuhan dari ASI saja. Jadi harus diberikan makanan tambahan. Nah, makanan tambahannya itu dari energi dan kecukupan gizinya yang cukup. Nah, selanjutnya juga harus adekuat atau memadai. Jadi harus mencukupi kebutuhan energi, protein dan makronutrien yang dibutuhkan oleh anak. Nah, selanjutnya juga harus aman. Nah, aman itu maksudnya itu adalah harus higienis. Jadi bahan yang digunakannya itu harus aman dan alat-alat dan tempatnya juga harus bersih. Nah, maksudnya tuh bahan-bahan yang digunakan harus aman itu, jadi misalkan ibu beli di toko atau di Alfamart atau di toko apapun, itu harus diperhatikan dari expirednya. Takutnya kan nanti sudah expired langsung di expired tapi tanpa kita ketahui. Nah, selanjutnya juga diberikan secara responsif. Itu harus memperhatikan anak ketika lapar dan juga harus konsisten. Nah, selanjutnya juga ibu juga pada saat memberikan ASI itu harus duduk tegak. Nah, selanjutnya juga ketertarikan pada makanan. Maksudnya itu ketertarikan pada makanan itu ibu harus sekreatif mungkin membuat makanan agar anak ibu tertarik pada makanan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada perkembangan anak sesuai usia. Nah, di sini tuh pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi itu sudah bisa mengangkat kepala, dada saat tengkurap, terus menatap wajah orang tuanya, terus mengikuti objek yang bergerak tersenyum. Nah, selanjutnya juga pada usia 4 sampai 7 bulan, bayi itu bisa tengkurap, bolak-balik, duduk, merespon jika dipanggil. Nah, selanjutnya juga bersuara jika mengekspresikan rasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya juga mulai senang bermain, berespon terhadap emosi orang tua. Nah, selanjutnya juga pada usia 8 sampai 12 bulan. Pada usia ini, bayi biasanya sudah bisa merangkak maju, melempar benda dengan sengaja, mencoret-mencoret, mencoba menirukan orang lain, terus mengeksplorasikan objek dengan cara menjatuhkan atau menangis jika ditinggal oleh teman dekatnya. Nah, selanjutnya juga pada usia 12 sampai 24 bulan, biasanya bayi sudah atau anak sudah memegang sendok sendiri, terus mengacak-ngacak benda yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya juga bisa memegang botol minum atau botol dotnya dia sendiri. Nah, selanjutnya juga di sini ada kebutuhan energi anak. Nah, sebelumnya tadi anak ibu usianya umur berapa ya Bu? Anak saya usia 9 bulan Bu. Oh, 9 bulan. Nah, di sini tuh ya Bu, berat badannya juga harus ideal. Nah, selanjutnya kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi ini terdapat beberapa hal ya Bu ya. Di sini ada energinya itu yang dibutuhkan yaitu 650 kilokalori. Nah, proteinnya 16 gram, vitaminnya 14 retinol ekuivalen, folatnya 80 mikrogram, kalsiumnya 400 gram, zat besinya 10 gram, yodiumnya 120 mg, zat C-nya 7,5 mg. Nah, di sini juga pada saat memberikan MPASI harus diperhatikan frekuensi MPASI. Nah, pada usia 6 bulan itu diberikan sampai 2 sampai 3 kali sehari. Pada usia 8 bulan
2 sampai 3 sehari. Nah, itu ditambah snack ya Bu ya. Itu diberikannya 1 sampai 2 kali dalam 1 hari. Nah, selanjutnya juga pada usia 9 sampai 12 bulan. Nah, ini pada usia anak ibu ya Bu ya. Nah, itu diberikannya itu 3 sampai 4 kali dalam 1 hari ditambah snack 1 sampai 2 kali dalam 1 hari. Nah, selanjutnya juga pada usia 12 sampai 23 bulan diberikan 3 sampai 4 kali sehari ditambah snack itu diberikan 1 sampai 2 kali dalam 1 hari. Nah, di sini juga ada jumlah MPASI sesuai usia. Nah, jumlah MPASI pada usia 6 bulan itu yang dibutuhkan 200 kilokalori. Nah, pada usia 6 sampai 8 bulan itu yang dibutuhkan 200 kilokalori. Nah, selanjutnya pada usia 9 sampai 12 bulan itu yang dibutuhkan 300 kilokalori. Nah, selanjutnya pada usia 13 sampai 24 bulan itu 550 kilokalori. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan, Bu? Udah paham Bu. Sudah paham. Baik, lanjut ya Bu ya. Nah, di sini juga ada tekstur MPASI. Nah, teksturnya itu pada usia 6 sampai 8 bulan makanan harus halus atau lumat. Jadi diberikan dalam bentuk pure, bubur, atau saring, atau makanan yang ditumbuk atau dihaluskan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga pada usia 8 sampai 10 bulan itu tekstur makanannya itu harus dinaikkan menjadi halus menjadi lembek. Nah, ini tuh seperti nasi tim, bubur tanpa saring, makanan yang dicincang halus atau makanan yang diiris lunak. Selanjutnya, pada usia 11 sampai 12 bulan, ini sendi rahang anak itu udah mulai stabil. Jadi anak itu sudah mulai bisa mengunyah. Nah, gerakan rotasinya juga sudah mulai aktif. Jadi MPASI-nya itu bisa diberikan bentuknya tuh kayak apa? Kasar juga sudah bisa. Nah, selanjutnya juga pada usia 12 sampai 24 bulan, menu makanannya juga sudah disesuaikan dengan bentuk keluarga tujuannya agar nantinya pada saat anak makin bertambah umur bisa terlatih ke menu makanan yang beragam. Nah, tetapi harus diperhatikan juga ya Bu ya, dari makanannya juga tidak boleh mengandung bumbu-bumbu tajam seperti lada, cabai, dan jeruk nipis. Nah, di sini juga pada saat memberikan MPASI juga harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu perhatikan jumlah frekuensi. Terus jangan terlalu sering dan banyak atau terlalu jarang atau sedikit. Nah, harus memperhatikan teksturnya juga. Terus perhatikan gizinya. Terus selanjutnya perhatikan respon anak. Respon anaknya itu apakah menyukai makanan tersebut atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak menyukai jangan dipaksakan ya Bu ya. Sampai sini apakah Ibu paham? Paham Bu. Paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan MPASI ya Bu ya. Nah, di sini ada MPASI komersil atau komersil, jadi MPASI Prominal Sweet Cereal Coklat Avocado. Nah, di sini bisa ambil satu saset. Dituangkan satu saset ya Bu. Oh iya, jangan lupa dilihat dari ininya ya Bu ya, expirednya. Nah, ini kan expirednya masih lama ya Bu ya. Tuh, tanggal 8 bulan 10 2023. Selanjutnya ini menggunakan air hangat. Ini harus sesuai takaran ya Bu. Harus 100 ml.
sudah jadi ya Bu ya. Jadi tadi kan anak Ibu itu pada usia 9 bulan. Nah, kita lihat dulu dari sininya Bu. Nah, di sininya kan jumlah ASI-nya itu 100 kilokalori. Nah, kan jadi kebutuhan anak Ibu itu pada usia 9 bulan itu kan 300 kalori. Nah, yang 400-nya dari ASI. Walaupun diberikan MPASI tapi tetap dikasih ASI ya Bu ya. Nah, di sini kan ada 300 kilokalori ya Bu. Nah, anak Ibu dalam satu harinya tuh makannya berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Nah, jadi kan di sini 100 kilokalori ya Bu ya. Nah, jadi anak Ibu itu diberikan MPASI itu satu kali makannya itu berarti sebanyak 100 kilokalori. Nah, berhubung satu saset ini ada 100 kilokalori, jadi Ibu itu memberikan MPASI itu jadi satu saset ini dimakan satu kali. Jadi satu hari itu Ibu membutuhkan 3 saset karena anak Ibu makannya sehari 3 kali. Nah, seperti itu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham. Sudah paham. Baik, kalau misalkan sudah paham, saya akan bertanya kembali kepada Ibu ya Bu ya. Kita sudah paham. Jadi saya akan bertanya kembali ke Ibu ya. Nah, tadi berapa kalori kebutuhan MPASI untuk anak Ibu pada usia 9 bulan? Untuk kebutuhan kalorinya 300 kalori Bu. 300 kalori. Baik, Ibu kan sudah paham. Jadi saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Banyak kalorinya. Oh iya, kurang kalori. Sudah selesai. Sudah selesai ya Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa datang kembali atau Ibu bisa chat saya melalui WhatsApp. Ibu. Terima kasih Bu. Ibu sama-sama. Hati-hati.